Masalahnya biasanya kalau yang pinter nggak nurut, kalau yang nurut nggak pinter. Sebentar. Ini konten bikin jurang buat keluarga kita loh. Coba Demak. Ya, Satu ngadep sana, satu ngadep sini. Masa sih politik sama istri? Ada. Iya, partai-partai kemarin tuh lagi cari copras, capres. Udah dapet kan kalau capres sih ya? Capres sih mengerucut ya. Mengerucut kayaknya. Mengerucut. Separuh sudah ada yang dapat, separuh ada juga yang belum. Lu telepon siapa sih, Bar? Ya, istri Pak. Istri saya Pak. Kenapa istri lo? Ini saya cari di rumah nggak ada. Ini sering tuh. Istri tuh nggak pernah pamit ke sana ke sini, ke temennya nggak pamit, ini nggak pamit. Kan sebagai suami bingung gitu. Lo salah kali milih istri. Milih istri. Salah apa? Salah milih? Salah milih istri. Istri. Bukan, istri saya yang milih. Salah milih saya sebagai suami. Salah milih suami. Iya, memang kan harus Salah milih, Pas. salah milih. Kok kayak himbauan-himbauan sekarang yang ada di relawan capres-capres itu. Jangan salah milih capres. Capres. Agak-agak itu ya, agak mirip ya. Jangan salah milih cawapres juga. Jangan Iya, jangan salah milih capres, apalagi jangan salah milih Cawapres. capres juga. Cawapres. Karena bagi saya itu justru penting juga nih istri juga penting sama pentingnya dengan cawapres. Katanya kalau milih istri itu kita harus lihat kriterianya. Iya. Satu, yang jago di dapur. Dapur. Ya, yang dua, jago juga di sumur. Oke, Ya. tiga. Sumur. Ya, yang ketiga, Iya. jago di kasur. Kasur, tiga. Nah, yang keempat, kalau bisa 1, 2, 3 gak saling kenal. Yang Itu- kelima nih. Itu kriteria cari istri. Iya, yang kelima sebenarnya Apa? Jago dapur, jago sumur, Jago kasur. nggak jago kasur, kalau bisa panjang umur. Nah, Iya. Nah, itu. Iya. Jangan di tengah jalan tiba-tiba Wah, Wah, apa tiba-tiba apa? berseberangan, tiba-tiba pisah gitu. Kok mirip kalau cari capres syaratnya? Iya, ya ini kan lagi rame kalau Iya. Kalau capres cari capres cawapres itu biasanya juga yang pertama itu apa tadi kalau istri? jago di dapur. Loh, ini juga sama. Masak maksudnya. Jago masak ya? Iya. Ini juga yang pertama dia jago di dapur juga sama. Jago di Cuman dapur. dapur dalam rangka meramu bumbu-bumbu politik. Oke. Oh, Iya. Iya kan? Iya. Menyenangkan sana, menyenangkan Menyenangkan sini, sini, gitu. Memasak sesuatu untuk yang harus dikasih kayak gitu. Ini sama nih. Iya, iya. Mirip-mirip. Iya. Cuman tadi problemnya adalah jago di sumur ya? Di sumur. Cuman Di kali sumur. ini capres tuh jangan sampai kecemplung sumur. Karena banyak sekali Iya, jebakan-jebakan. banyak jebakan. Ada Iya, iya. namanya ya, sumur oligarki itu ada tuh. Ada. Ada. Jangan sampai tuh orang-orang tuh kecemplung sumur itu. Ada lagi sumur misalnya, ini tadi kan, sumur ideologi-ideologi impor. Wah, Nah, ini jangan nih. sampai. Iya, Nah, iya, kayak iya. gitu-gitu tuh. Mirip tuh. Yang ketiga apa tadi? Jago di Kasur. kasur. Kali ini kan jago di kasur. Ini juga harus Melayani lah. melayani Istilahnya Istilahnya melayani. kasur melayani Iya, kalau iya. versi ini. Iya. Ini juga jago di kasur juga. Cuma kalau versi tadi apa? Melayani. Melayani. Kalau ini versinya jago jangan goyang-goyang kasus yang R lah. R. RR Ngerti itu nggak? kan rate dewasa. Iya, ya. maksudnya. Rate dewasa. Jangan sampai ini Iya. kena kasus-kasus korupsi. Jangan. Apa pelanggaran HAM kayak gitu-gitu jangan sampai. Iya, iya. Cari capres itu yang itu tadi. Iya. Karena kalau kita jago di kasur, itu supaya katanya suami tidak mencari kepuasan di tempat lain. Gitu. Jadi di rumah udah cukup, di kasur itu udah cukup. gitu. Kalau jago di dapur, Masakan. Oke. Iya. Biar suami betah di rumah. Biar betah di betah rumah. di rumah, nggak Iya. suka jajan Iya. gitu. Lu capres-capres juga seperti itu. Ya. Kita harus memenuhi beberapa yang gue sebutin tadi Ya. supaya capres ini betah di koalisi itu. Jadi nggak main kemana-mana. Iya. Kan gitu kan. Sekarang kan lagi musim kan. Main ke sana, main ke sana. Jangan-jangan nggak jadi. Bener. Itu polanya mirip-mirip tuh. Mirip. Dan sekarang kalau kita ngomongin capres ya, cawapres. Kalau capres lah mengerucut berapa lah. Iya. Udah. 1, 2, 3 lah misalnya. Ini serunya ini cawapres. Nyari wapresnya. Wah. Wapresnya. Iya, iya. Kalau saya sih sebenarnya simple. Ah. Kalau mau nyari capres, ini kan negara nih. Ah. Negara adalah sebuah bentuk besar ya
Dan perwujudan kecilnya itu keluarga aja. Saya kalau nggak ribet-ribet kalau cawapresnya ibaratnya istri udah. Kalau saya sih yang penting nggak neko-neko, jujur, ya kan. Nah sekarang saya kasih pilihan, pilih yang pinter atau yang nurut. Ini nih. Cari sama lo, cari cawapres itu pilih yang pinter apa yang nurut. Nah, gua cawapres ya. Pertama, ini dua-duanya mengandung resiko tapi juga sebuah keuntungan elektabilitas nih. Pertama, kalau yang pinter, ntar lebih pinter pada capres. Nah, deg-degan. Masalahnya biasanya kalau yang pinter nggak nurut, kalau yang nurut nggak pinter. Cari istri begitu juga? Kalau gue mah cari yang nggak pinter-pinter amat. Iya. Tapi nurut banget. Pokoknya jangan. Sebentar. Ini konten bikin jurang buat keluarga kita loh. Bukan buat yang lain. Kayak sebenarnya ini ngomongin keluarga kita. Gimana? Cari yang paling tidak yang nggak baperan. Nggak baperan sama tingkah laku kita. Kan kita sering, laki-laki itu sering di luar. Nggak baperan sama apa yang kita lakukan, nggak posesif. Capres-capres juga gitu. Jadi wakil juga nggak boleh baperan. Kalau misalnya keputusan capresnya, keputusan presidennya di wakil ini kira-kira merugikan sedikit, bukan merugikan, nyenggol-nyenggol sedikit kepentingannya. Wakil dia juga jangan kemudian marah, mengganjal, nggak mau tampil, atau malah membuat faksi di kabinet bahwa ini menteri gua, itu menteri lu. Jangan sampai terjadi itu. Nggak boleh baperan begitu. Posesif juga jangan ya. Nanti kalau presiden lagi pergi, dia nanya, presiden lagi di mana lu? Lagi mau kunjungan kayak ini. Bohong, coba pap. Coba video call. Coba video call. Iya. Katanya lagi tiduran karena capek ya. Tuh kan, siapa lo? Mungkin siapa lo nyari wapres lain lo ya? Iya. Dia nggak baperan, benar-benar. Emang sebagai wapres kurang apa? Kan jadi kan agak. Karena banyak kejadian kalau masalah baperan itu, ini bukan level presiden atau kepala daerah deh. Udah naik. Wakilnya baperan tuh, nggak disapa dikit, udah ngerasa nggak dianggap. Banyak kejadian, wakilnya mundur. Banyak teman-teman kita juga yang gitu, baperan itu. Luki Hakim mundur. Diki Chandra mundur. Nah, kayak gitu kan. Dan ada beberapa lain lagi, mungkin karena kasus atau mungkin karena baperan itu. Ada. Gitu. Karena pembagiannya mungkin nggak adil. Ya kan gitu, bagian job ya. Suami istri gitu juga nggak? Job deskripsinya. Yang ngurus anak siapa gitu tuh? Iya harus dibagi dong, harus dibagi. Yang ngurus anak. Karena istri gua ada di rumah, ya pasti dia yang lebih berperan. Dan kita sebagai laki ya harus nerima, harus ada sepakatan dulu nih. Kita didik anak kayak begini, lo jalanin dah. Kalau kira-kira dia udah melanggar garis-garis besar haluan rumah tangga, baru kita tegur. Jangan kayak begitu. Cowok-capres juga gitu. Sebelum dia memerintah harus ada semacam kesepakatan, ada fakta integritas. Job desk tadi urutannya. Pertama, misalnya nih, kita nggak tahu nih, misalnya nih yang sudah dulu terjadi, misalnya gini. Oke, you wakil, saya presidennya, misalnya gitu ya. You ngurusi membidangi nih, yang Menko ini lu pegang lah, gitu. Ekonomi dan sebagainya. Ini yang lain ini gua pegang. Mungkin ada job desk gitu. Walaupun secara undang-undang, wakil itu ya hanya mendampingi. Dia hanya akan berperan kalau presiden, kalau gubernur ya gubernur, kalau bupati-bupatinya tidak ada atau berhalangan tetap, itu baru dia punya peran. Itu benar-benar tergantung dari kesepakatan. Seperti sekarang, kalau sekarang kan Pak Jokowi dengan Pak Kiai. Betul kan? Betul. Ini terlihat memang ya Pak Jokowi itu Pak Jokowi itu bukan orang solo rider kalau orang anak motor ya, bukannya dari Solo. Iya sih, maksudnya tuh Solo dong. One man show. Bukan one man show lah. Kalau dalam motor tuh ada solo rider, dia sendirian aja nggak mau sama teman-teman. Ya, berarti kalau dia naik motor dia solo rider. Orang Solo yang sedang berkendara. Tapi dari mampir Jogja. Bukan maksudnya. Jadi gini, Pak Jokowi itu bukan solo rider. Saya dia. Tapi maksudnya Pak Jokowi memang seperti itu, dia fokus dengan apa yang dikerjakan, tapi selalu memberi porsi kepada Pak Kiai. Ya kan? Ada peresmian ini Pak Kiai, mungkin ada isu-isu yang menyangkut tentang yang dunianya Pak Kiai. Sehingga Pak Kiai kan kelihatannya lebih. Nah, kadang dibutuhkan tipe-tipe istri yang kayak Pak Kiai itu. Yaitu? Maksudnya? Yang sarungan. Rajin baca sarungan. Ibadahnya dasteran. Oh iya, maksud tipenya kan beda. Beda.
Insya Allah ibadahnya oke. Wah iya tuh, itu idaman. Ya kan? Nggak terlalu ngerecokin apa yang dilakukan Presiden. Suami. Ya kan? Idaman banget. Idaman. Nggak terlalu sering gibah dengan tetangga kanan kiri. Itu juga penting banget. Nggak terlalu banyak ngomongin aib keluarga. Gitu. Itu keren banget. Ini yang kadang dibutuhkan. Loh, dalam capres-capres juga yang seperti itu tuh dambaan. Bayangin kalau presiden sedang kerja, wakilnya ngerecokin aja. Bro, biliar yuk. Wah, kan gitu yang memimpin KTT. Lagi rapat nih. Lagi rapat. Detail. Saudara-saudara hari ini kering. Ada saudari juga, Pak. Oh ya, saudara-saudari sebentar wakil saya telepon. Tuh. Ya. Minta isi pulsa. Dan kan sedih ngerecokin. Jangan sampai seperti itu. Tapi kadang-kadang ada istri yang lebih berkuasa dari suami. Ini jangan Pembantu suaminya, pegawai suaminya malah digalakin banget sama istrinya. Ini dalam copras-capres juga seperti itu. Betul. Zaman dulu itu ada lah sejarah-sejarah entah di negara mana. Iya. Itu jadi wakil tuh terkesan lebih berkuasa. Nah, iya kan? Karena mungkin capresnya keasikan dengan dunianya sendiri ya dia. Nah sementara yang mengatur kanan, kiri, atas, bawah kalau sepak bola itu malah lebih banyak wakilnya. Itu ada seperti itu. Untuk itu dulu. Nah, sekarang kan sudah ada porsi itu tadi. Porsi. Jangan sampai dalam satu kendaraan supirnya dua. Ada dua. Atau istilahnya matahari kembar kalau dalam politik kan. Masa mataharinya dua kan gitu. Makanya harus benar-benar. Makanya kalau ditanya untuk depan, simpelnya saya ibaratkan saya udah kayak nyari istri, nggak neko-neko, membantu peran suami, nggak ikut banyak turut campur. Yang penting keadaan rumah tangga berjalan dengan lancar. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa copras-capres, mungkin capres itu kalau mencari wakil biasanya yang pertama itu menambah elektabilitas. Jadi misalnya elektabilitasnya segini, dengan hadir ya wakil ini segini. Jangan sebaliknya, memberatkan elektabilitas. Segini, begitu dia datang malah segini karena banyak yang nggak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ini hubungannya baik dengan semua partai. Ya. Sama tetangga baik, sama Iya dong. Lu kalau cari istri banyak musuhnya kanan kiri kan gimana? Nggak tenang kita. Kita tinggal, jangan-jangan digebukin mah. Bener. Nah, yang berikutnya adalah, ini mungkin ini cocok banget dengan kalau perumpamaan suami istri. Dia punya logistik. Nah, ya kan? Sudah penurut, soal pinter kan nomor 2. Ya kan? Yang berikutnya adalah dia penerimaan dari partai-partai itu nggak ada partai yang gue malas orang itu gitu. Yang berikutnya adalah membawa karung lah gitu, datang ke situ. Nyari yang kaya istri. Kalau ya istri nyari yang kaya. Emang begitu. Ya siapa semua orang pingin juga lah. Lu pingin nggak misal lu udah lu gini. Ini sama gini, ini sama nih, segalanya sama. Bedanya ini satu miskin, satu kaya. Ya beda, itu mah bukan sama. Yang satu miskin, yang satu kaya sama. Pokoknya ini udah sama ya, tapi yang satu miskin, yang satu kaya, ya beda dong. Gila. Tapi kalau kita milih istri aja nih, kalau kata Mama Dede, itu boleh loh. Ini. Boleh. Pertama kita pilih yang cantik. Boleh kita milih pasangan itu karena bentuk fisik. Figurnya oke lah. Boleh. Siap. Ya, dengan tujuan supaya kan kita setiap hari ketemu dia. Iya. Kalau Demak kita kan kagak betah. Jangan bilang Demak. Ya sama dengan capres dan cawapres itu setiap hari kan dijajar di tembok. Oh iya. Coba Demak. Iya. Satu ngadep sana, satu ngadep sini. Iya, benar. Iya. Terus dari keturunan yang bagus. Walaupun tidak menjamin, tetapi biasanya kalau orang tuanya bagus, insya Allah anaknya dididik dengan bagus. Ini kalau copras-capres, bebet, bibit, bobot, bubut itu. Ya, baru babat. Track record. Oke. Yang ketiga, itu dia kaya. Hartanya ada. Tadi ya. Bukan materialistis, tapi realistis. Karena hidup ini perlu uang. Itu berat, memang menjadi salah satu pertimbangannya ini tadi. Boleh itu. Yang keempat baru agamanya. Tapi kalau di antara 4 ini udah ada, lo pilih dulu yang agamanya paling bagus. Gitu. Berarti dalam posisi gini, ini sama semua nih. Tinggal kita pilih nih agama yang mana nih. Yang mana nih? Agama yang menentukan. Siap. Kalau mungkin kalau ini ideologinya lah. Ideologinya harus jelas. Harus jelas. Iya dong, harus jelas. Ternyata sama ya, mirip. Makanya kalau kita salah milih capres itu kayak salah milih pasangan juga gitu. Terbahaya juga. Setiap hari ada di berita, kalau istri kan tiap hari ada di rumah. Setiap hari ada dalam sosial media kita lihat, kalau itu orang yang nggak kita senengin kan,
wah kita jadi malas ngelihat. Sama juga istri kan. Apalagi sampai misalnya satu tempat tidur bareng, ngelihat orang yang nggak disukai, alangkah tersiksanya. Sleeping with the enemy. Iya, melihara macan gitu. Musuh dalam selimut. Nah. Makanya ini untuk 2024 ini kan kalau menurut saya ini udah lengkap nih kandidat ya. Yang pinter ada, yang kesannya gagah ada. Yang merakyat juga ada. Yang kaya juga ada. Yang kaya ada. Ya jadi perjodohan ada yang dijodohkan orang tua ada. Dalam politik juga ada perjodohan loh. Iya. Kalau suami istri kan nggak ada juga perjodohan. Dalam politik juga ada. Perjodohan terjadi misalnya gini, dua partai, ya kan, dengan dua kandidat. Ini tadinya nih melancong sana nggak dapat, melancong sini nggak dapat. Nah, kemudian dalam suatu situasi, karena kan ada yang namanya tenggang waktu. Timeline KPU kan jalan terus. Tanggal ini harus daftar, tanggal ini harus kayak gitu. Waktu semakin mepet, ini juga ego nggak bisa. Ya kan, nggak bisa masing-masing. Gua nggak mau pasangan sama dia. Kenapa? Dia dulu periode lalu musuhan. Atau ini gua nggak mau pasangan sama dia. Kenapa? Ada platform kita yang nggak sinkron. Misalnya gitu kan. Tapi karena suatu hal, waktu yang kejar-kejaran terus, akhirnya jodohin lah. Yang ini membuat orang kaget. Ada nggak dalam? Ada. Gimana Pak? Ada. Orang yang nggak kenal. Tapi orang tuanya ngerasa, aduh ini kayaknya udah perlu menikah dah. Gitu. Waktu juga. Timeline kapan lagi gitu. Kapan lagi? Akhirnya cari-cariin tuh. Akhirnya dijodohin lah. Dan mereka mau. Nah, biasanya perjalanannya itu yang menentukan adalah 1-2 tahun pernikahan. Apakah memang cocok atau enggak? Karena kan masing-masing datang dengan perbedaan. Dan belum ada masa pengenalan juga. Namanya juga nggak pacaran, baru kenal hari itu. Jadi dalam politik ya begitu. 1-2 tahun juga. Semua sih politik sama istri. Ada. Mohon maaf ya, ini yang kita omongin, ini kan KPU nih, ini KUA. Ini kan ada K-nya juga. Nah problemnya adalah, misalnya perjodohan politik tadi, juga ada mirip-miripnya. Orang selalu bilang, begitu dijodohkan, kemudian dia jadi coba kita lihat program 100 hari pertama. Dilihat oleh masyarakat. Karena apa? Karena ini pergulatan menyatukan tadi yang berbeda, tim yang berbeda, platform yang tadinya berbeda, menyatukan itu aja perlu waktu. Bisa kerja nggak di dewan di hari pertama? Kan persoalan sudah ada di hari pertama dilantik kan. Malam ini sore ini dilantik, setelah itu sudah harus ada yang ditandatangani. Ini menyamakan ini perlu waktu. Produk-produk kebijakannya juga ditunggu. Makanya 100 hari pertama itu adalah ujian paling berat buat pemimpin yang dijodohkan. Nah, makanya dalam suami istri itu ada istilah bulan madu. Setelah menikah dia bulan madu. Nah, selama hitungannya bulan. Nggak ada tahun madu segala macam, nggak ada. Itu bulan madu. Manisnya itu akan terasa di awal-awal. Bisa nggak? Jangan sampai baru 2 bulan udah bawa madu. Bahaya itu. Itu akhirnya udah selingkuh. Itu bahaya. Itu kan bulan bawah madu. Maksudnya awalnya udah nih, tiba-tiba udah mulai ada gelagat-gelagat nih. Nah ini juga dalam dunia politik, kalau 100 hari pertama ini pasangan ini ada loh. Jadi dalam sebuah kabupaten, kota, antara wali kota dengan wakilnya itu dijodohkan oleh dua partai yang sebetulnya di level pusat itu mereka bermusuhan, tapi di level daerah dia akhirnya bersatu. Perjodohan ini membuat yang pertama adalah ketika kampanye nih wakilnya ini karena selebriti, wah ya jadi vote getter. Dia menang karena memilih yang si A ini, wakilnya ini. Memilih wakil. Begitu 100 hari pertama itu ini sudah merasa nggak betah. Kenapa? Pertama, tidak dikasih akses apa-apa terhadap kegiatan kota itu, tidak ada. Jadi semua diembat semua oleh wali kotanya. Makanya ini hanya pemanis. Dia ini hanya datang di saat misalnya ada warga yang meninggal, dia cuma suruh apa namanya? Takziah. Ya hanya takziah.
atau ada peresmian RT yang kecil-kecil. Sampai akhirnya dia nunggu, kapan ada yang meninggal lagi? Sampai kecanduan takziah. Takziah akhirnya dia lama-lama tak sudi dia. Nah, kemudian dia nggak betah dan kemudian protes dan didengar oleh netizen. Nah, ini jangan sampai terjadi juga. Sehingga perjodohan itu bukan tanpa resiko kalau dalam politik. Karena perjodohan itu bisa jadi ujung-ujungnya adalah hanya akan membuat dua kubu yang tadinya dipaksa bersatu ini pada akhirnya pisah juga. Bercerai juga akhirnya. Iya, itu seperti bulan madu tadi. Udah hati-hati. Apalagi tidak sesuai dengan yang dijanjikan kan pas bulan madu. Makanya kan ada orang bilang kalau kita mau kenal sama orang itu minimal kita 3 hari 3 malam bersama sama dia. Waduh. Sama kalau istri lo baru kenal juga lo harus tahu 3 hari 3 malam tuh bagaimana sifatnya segala macam. Nah kesananya tergantung kita mau nggak memahami orang ini dengan sifatnya yang seperti ini. Gitu. Itu istilahnya gini, kan ketika pacaran atau kenal itu yang bagus-bagus semua. Ya. Kita nggak tahu cara makannya, aroma kentutnya, kayak gitu kan, itu bisa keluar semua. Tidurnya orang apa enggak? Nah, tapi ketika terjadi jebret, yang jelek-jelek itu ketawa. Semuanya bikin nggak nyaman. Ya. Itu kan begitu kan maksudnya? Iya. Dalam dunia politik juga gitu. Ada lagi. Jadi selalu ada ujian-ujian. Bahkan kalau saya ngeliat nih, kalau misal di dunia politik nih, sebenarnya dalam perjalanannya itu belum tentu loh. Ini misal terus rukun, kelihatannya rukun, padahal sebenarnya juga ada agenda-agenda tersendiri yang berjalan beriringan. Ntar menjelang tahun pemilihan yang berikutnya, tiba-tiba udah siap tuh dia. Gue punya cerita ya. Cerita ini terjadi dalam sejarah. Bung Karno dengan Bung Hatta. Ya. Duit tunggal disebutnya. Iya. Itu saja bisa pisah. Tuh. Beliau kurang apa? Kita udah nggak bisa menyebut lagi beliau ini negarawan ya. Sudah pasti. Sekelas Bung Karno dan Bung Hatta aja pisah di jalan. Sehingga Bung Karno sendirian sampai akhir pemerintahan. Itu yang pertama. Berikutnya adalah Pak Harto. Pak Harto ini dia harus menentukan siapa wakilnya. Hanya dia yang boleh menentukan. Nggak ada kan? Kenapa? Menghindari itu tadi. Biar nggak kayak bukan Bung Hatta, pisah. Pak JK dengan Pak SBY. Periode pertama. Nah, cuman mungkin asumsi masyarakat waktu itu Pak JK dinilai satset lah ya. Terlalu lincah ya. Ini istri yang apa tuh berarti? Istri yang wanita karir. Iya, tipe wanita karir itu. Iya, wanita karir ya. Iya. Karena ada juga wanita kafir itu. Nggak salah kan. Ini wanita kasir juga ada. Nah, itu mendingan itu kan. Ada wanita kasur. Itu juru bayar berarti kasir. Nah, dianggap wakil ini terlalu istilahnya menghindari matahari kembar tadi ya. Periode kedua nggak diajak. Cari yang slow, Pak Budiono. Atau Pak kasir dia. Beliau tipe kasir. Budiono tipe kasir. Ini kan tipe hadir ya yang pertama. Kemana-mana hadir. Yang ini tipe kasir. Iya. Nah, sehingga itu tidak terjadi lagi. Iya. Dulu zaman Bu Mega carinya Pak Hamzahas. Itu asik tuh, 2 orang itu sebenarnya. Karena yang satu kan religius, satu nasionalis. Tidak saling mencampuri. Sebenarnya ideal itu tadinya. Kemudian Gus Dur, Bu Mega bisa juga. Nah, berikutnya Habibie dulu. Oh iya, Pak Habibie kan tapi ini, tidak ada dia. Dia tidak ada. Ya. Dia kan Pak Habibie itu hanya sebatas menghantar ya. Menghantar aja. Nah, berikutnya ada Pak Jokowi. Pertama dengan Pak JK. Mungkin Pak Jokowi dengar juga apa kata Pak SBY ya. Pak JK agak gini juga kan gitu kan. Kemudian periode berikutnya berganti dengan Pak Kiai Ma'ruf. Jadi memang perjalanannya begitu. Ketika wakil ini terlalu satset, mengkhawatirkan. Sama ketika suami istri juga begitu. Bu, jangan terlalu sering arisan dong. Kan gitu, suka ada keris gitu kan. Jangan sering keluar rumah tanpa pamit dong. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dan sebenarnya dalam aturan itu, saya mau nanya juga, Capres dan Wapres tidak boleh hadir bersamaan di dalam satu forum ya? Enggak? Atau? Banyak. Ada juga banyak kan. Banyak yang boleh. Ada beberapa yang boleh. Yang boleh dalam satu. Sebisa aja dihindari. Oke. Kalau yang gue nonton di film apa ya? Kalau yang di Amerika gitu. Kalau udah kumpul satu orang dari kabinetnya harus tidak ikut. Untuk kalau terjadi apa-apa dia yang jadi presiden. Yang gitu. tidak ikut itu kemana dia? Dia diem aja dia. Dia kan ini di gedung putih, dia di gedung hijau. Karena udah dekat tuh ya. Jangan yang nempel. Karena tipe istri yang nempel terus juga.
Aduh, itu bikin kita ribet. Terus. Jadi emang gini, Cing. Istrinya begitu. Istri enggak, dia tipe suami yang nempel terus.